Salawat kita turunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam ruang virtual ini. Pada kesempatan ini kami dari tim fasilitator akan melakukan persamaan persepsi tentang kegiatan yang akan kita lakukan pada PON 1. Mungkin teman-teman sudah melakukan pengimbasan di sekolah masing-masing. Sudah beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan dokumentasi di grup, juga di Facebook saya lihat. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, pertama-tama saya persilakan kepada Pak Gunawan terlebih dahulu untuk memberikan arahan dalam pertemuan kita kali ini. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai peserta pembelajaran mendalam, tentunya pada malam hari ini kita harapkan mendapatkan suatu gambaran bagaimana kita mempersiapkan on-nya nanti sesuai jadwal yang ditentukan. Tentunya pada malam ini kita akan bicarakan apa yang mestinya harus Bapak Ibu lakukan di sekolah. Dan mungkin tadi sudah disampaikan Pak Faisal bahwa sudah sebagian dari beberapa sekolah, termasuk dari 6 sekolah yang sudah melakukan pengimbasan. Mungkin masih ada yang sekolah yang belum. Kalau saya menurut pengamatan saya, baru 4 sekolah yang sudah melakukan pengimbasan, SMA 2, SMA 5, SMA 8, SMA 3. Tentu kita berharap juga sekolah-sekolah ini yang lain melakukan pengimbasan SMA 1, ditambah dengan mungkin Al-Salman, Al-Liman, ya, jadi ada 2 lagi kalau saya. Apakah dia sudah lakukan atau bukan, ya. Tentunya di dalam pengimbasan itu bukan satu-satunya sebagai jalan nanti cara untuk kita melakukan penilaian, karena ada cara lain juga nanti, mungkin nanti Pak Dirlan bagaimana nanti memaparkan tugas-tugas Bapak Ibu yang mestinya harus dilakukan, terutama mungkin ada kegiatan-kegiatan video kegiatan, dan itu akan nanti kita akan lihat sebelum kita lagi ke sekolah, karena mungkin ada teknik-tekniknya nanti Pak Dila yang jelaskan PowerPoint-nya itu apa-apa yang mestinya Bapak harus lakukan, ya. Tentunya nanti juga ini menjadi tugas kita bersama sebagai tim, bahwa setelah kita turun tentu kita akan bekerja, artinya mungkin nanti penjelasannya nanti Pak Dila, apakah dikumpul dulu satu titik, kita akan bicara sesuai dengan hasil video Bapak Ibu masing-masing di sekolahnya. Sesudah itu mungkin kita akan bagi lagi, kita akan berkunjung ke setiap sekolah-sekolah. Jadi kami dalam bantu tim pada saat mendatangi sekolah, karena kita ini fasilitator ada 3 mapal, ya, MIPA, humaniora, kemudian dengan IPS, ya. Tentu kami IPS akan mencari guru IPS yang dikirim kemarin dari sekolahnya, begitu juga MIPA, begitu juga humaniora. Ya, itu mungkin menjadi bagian daripada kita nanti di lapangan, ya. Tentunya untuk memperjelas kegiatan-kegiatan ini apa yang mestinya harus dilakukan terkait masalah video-video kegiatan-kegiatan. Saya persilakan Pak Dirlan nanti mungkin buka kemarin Pak Dirlan itu yang kita tayangkan pada saat waktu kita bertiga, dan itu juga mungkin menjadi harapan kami untuk disampaikan kepada teman-teman untuk dijadikan sebagai bahan diskusi pada malam hari ini. Saya persilakan untuk Pak Dirlan, saya kira tidak sebagai pengantar. Tentunya Pak Dirlan bisa buka dari LMS untuk disampaikan kepada teman-teman supaya menjadi acuan nanti melaksanakan kegiatan. Karena tinggal beberapa hari kita atur, sementara mungkin di antara Bapak Ibu ini belum ada melakukan video kegiatan di sekolahnya, sehingga mungkin penjelasannya yang lebih lengkap. Saya persilakan kepada Pak Dirlan. Silakan Pak Dirlan untuk memperjelas kegiatan yang mau dilaksanakan teman-teman nanti di sekolahnya. Ya. Terima kasih Pak atas arahan yang diberikan. Selanjutnya kepada Pak Dirlan dipersilakan untuk memberikan arahan
sekaligus memberikan penyamaan persepsi apa yang akan dilakukan pada ON 1 ini. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Bapak fasilitator yang saya hormati, Bapak Ibu yang sempat bergabung di malam hari ini untuk persiapan ON 1, Bapak Ibu. Izinkan saya share screen, mungkin saya langsung ke intinya ya Bapak Ibu, karena kami tahu betul bahwa saat ini Bapak Ibu sedang beristirahat. Oleh karena itu saya mungkin perlu meminta maaf kepada Bapak Ibu dan terima kasih atas waktunya untuk bergabung di ruang virtual pada malam hari ini untuk membahas atau seperti yang dikatakan oleh rekan fasilitator bahwa kita akan atau perlu untuk menyamakan persepsi sebelum kita melaksanakan ON ya, untuk ON 1 ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Gunawan bahwa sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengimbaskan ya Bapak Ibu, dan masih ada yang belum. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu sebelum ON 1 yang dilaksanakan itu tidak salah tanggal 16 September bulan ini. Jadi semuanya sudah siap semua Bapak Ibu, dari seluruh agenda itu tuntas sebelum kita melakukan refleksi di tanggal 16 itu. Sedikit pengantar Bapak Ibu untuk pelaksanaan ON ini, yaitu ON 1. Setelah kita melakukan pelatihan pembelajaran mendalam selama 6 hari ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan kegiatan ON. Jadi ini gambarannya untuk tahapan ON ya Bapak Ibu. Kelihatan ya Pak Faisal? Oh iya. Mungkin tidak perlu saya Ya, ini ya Bapak Ibu gambaran umumnya untuk tahap ON. Itu nanti kita bertemu di satu titik untuk ON 1 setelah Bapak Ibu merefleksikan hasil atau pengalaman belajar di kegiatan IN 1. Itu ya Bapak Ibu yang sudah berlangsung 6 hari itu. Di tahapan ON untuk pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, yang pertama itu ada implementasi konsep pembelajaran mendalam, di mana Bapak Ibu nanti itu akan menerapkan pembelajaran mendalam secara langsung di lingkungan kerja masing-masing ya Bapak Ibu. Dalam hal ini di ruang kelasnya dan di sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian nanti juga diharapkan Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta pembelajaran mendalam lainnya, termasuk yang KKA Bapak Ibu. Ya, yang kita tahu Bapak Ibu dari kepala sekolah, kemudian ada kemarin juga yang ikut KKA, dan Bapak Ibu sendiri yang ikut PM dari 3 perwakilan sekolah itu. Nanti Bapak Ibu akan bekerja sama dan berbagi praktik baik terkait dengan pengalaman belajar yang sudah didapatkan waktu pelatihan. Jadi sudah langsung diimplementasikan Bapak Ibu dengan berkolaborasi dengan elemen-elemen yang ada di sekolah, kepala sekolah, terutama yang sudah ikut pelatihan mendalam dan KKA ini. Terserah nanti bagaimana konsepnya, ya Bapak Ibu nanti atur sendiri. Yang jelasnya Bapak Ibu di tahap ini akan berbagi praktik baik dan mengimplementasikan hasil pembelajaran di lingkungan sekolah atau di KKG atau MDMP Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti juga akan mengimplementasikan di ruang kelasnya hasil perencanaan pembelajaran. Jadi mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun itu pada saat pelatihan atau mungkin pada saat berbagi praktik baik di sekolah, lalu nanti diimplementasikan di ruang kelasnya Bapak Ibu. Kemudian dari hasil implementasi itu Bapak Ibu nanti akan membuat video. Gitu, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada strukturnya ya Bapak Ibu untuk guru pendampingan 1 itu 8 jam dan fokus pada orientasi kegiatan. Kemudian di situ ada analisis video praktik baik Bapak Ibu ya dalam mengimplementasikan perencanaan pembelajaran di kelas. Dan kita akan analisis 2 video ya Bapak Ibu. Nah, nanti teknis pembuatan berapa video yang akan kita bawa. Yang jelasnya Bapak Ibu harus videonya pada saat melakukan pembelajaran bersama dengan siswanya di ruang kelas Bapak Ibu. Bahkan perencanaan pembelajaran mendalam yang Bapak Ibu sudah buat, silakan diimplementasikan perencanaan itu dan dibuat dalam satu bentuk video yang tidak terputus Bapak Ibu. Kemudian setelah kita kumpulkan dalam satu titik, mungkin di tempat yang sama waktu pelatihan 6 hari itu Bapak Ibu di SMA 2. Nanti di situ kita akan diskusikan, kemudian kita akan memilih 2 video untuk dilakukan analisis. Nah, di situ nanti ada umpan balik dari sesama peserta, Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan melakukan refleksi dan tindak lanjut. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita lakukan di pendampingan 1 atau di on 1 itu. Kita akan analisis video, praktik, dan persiapan untuk siklus 2. Nanti selanjutnya di pendampingan 2 kita akan bahas nanti di on 1. Ya, ini contoh Bapak Ibu yang teman-teman sebagai gambaran bahwa nanti di sekolah atau lingkungan masing-masing itu ada namanya inquiry kolaboratif dalam tahapan on. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu di pendampingan 1 ini adalah melakukan orientasi kegiatan pendampingan 1, fasilitasi berbagai hasil implementasi pembelajaran di siklus 1, dan kita akan memfasilitasi untuk menganalisis 2 video hasil praktik dari teman-teman, dan nanti akan sesama peserta itu akan memberikan umpan balik konstruktif, dan selanjutnya nanti akan diadukan akan melakukan mungkin ada nanti semacam angket atau instrumen, dan itu nanti yang kita akan dampingi lebih lanjut di pendampingan 2 Bapak Ibu sampai di siklus 3. Lalu Bapak Ibu izinkan saya juga menyampaikan bahwa di LMS itu Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya untuk pelaksanaan on 1-nya, di mana kita akan tatap muka di satu titik Bapak Ibu itu kurang lebih 1 hari. Di sini 8 jam, jadi sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Jadi berbagi hasil implementasi, fasilitasi pembelajaran di siklus 1, analisis video. Jadi kita nanti akan memilih 2 video Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, apakah setiap peserta melakukan atau membuat video pembelajaran masing-masing atau di sekolah masing-masing, ataukah malam ini kita tentukan siapa yang akan membuat video. Tapi kemarin kami sudah sepakat sama semua fasilitator bahwa semua peserta sebagai tahap awal, sebagai tahap pembelajaran dan latihan Bapak Ibu, semua peserta dari
18 peserta itu semuanya membuat satu video praktik pembelajaran di kelasnya berdasarkan perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah dibuat. Itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sebagai awal. Jadi ini kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu berawal dari pukul 8 sampai 16 Bapak Ibu. Jadi di sini di pagi sampai siang itu ada analisis satu video, kemudian nanti setelah istirahat ada lagi analisis video Bapak Ibu. Dan di pukul 14.30 ada umpan balik sesama peserta dan ada penguatan dari fasilitator dan atau pengajar. Dan setelah itu kita akan membahas tindak lanjut untuk pendampingan. Setelah pendampingan 1 dalam hal ini untuk kegiatan pendampingan 2 di on 2 Bapak Ibu. Sekira demikian Pak Faisal, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikomunikasikan, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak atas paparan yang disampaikan. Dipersilakan kepada teman-teman yang siapa tahu ada yang ingin dikonfirmasi, dipersilakan. Ya, Ibu Santi, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaraku Pak? Ya, jelas Bu, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya perjelas di sini ketika on 1 itu pada saat kita membuat video, apakah bersamaan dengan ada kunjungan dari Pasil sesuai dengan mapel kita, atau kita membuat video tanpa Pasil. Terus yang kedua, durasi waktunya itu apakah videonya dipotong-potong atau misalnya 2 jam pelajaran itu full videonya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Santi atas pertanyaan. Pertama, tadi apakah ketika melakukan tag video itu ada juga kunjungan dari Fasil? Kemudian yang kedua, apakah videonya itu direkam full? Misalnya jam pelajarannya 2 jam pelajaran, apakah full 2 jam pelajaran itu atau bisa dipotong-potong? Silakan Pak Dira. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk perekaman atau pengambilan video pada saat praktik pembelajaran teman-teman itu tidak perlu dihadiri oleh fasilitator. Mungkin pada saat mengambil video Bapak Ibu boleh memanfaatkan tongsis atau mungkin minta bantuan teman yang lain. Nah, terkait dengan durasi waktunya Bapak Ibu, kalau bisa itu kalau misalnya 2 kali 45 menit itu kan 90 menit Bapak Ibu. Ya, kan 90 menit. Nah, sementara di sini kita ada analisis video itu durasi waktunya ini cuma berapa ya? Dari pukul 12, 90 menit juga ya. Ya, mungkin disesuaikan Bapak Ibu ya. Mungkin alur-alurnya, mungkin di kegiatan pendahuluan di take utuh, kemudian di bagian terakhirnya di take utuh. Kalau yang saya maksudkan ini jangan sampai ada berkurang atau terpotong bagian-bagian penting dari kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan diskusi, jadi mungkin diskusinya cukup dibuat dalam kelompok, itu kelihatan pada saat Ibu membuat kelompok, kemudian pada saat Ibu mendistribusi LKS, kemudian mempresentasi. Nah itu kan kalau anak-anak kita berdiskusi itu kan juga ada jeda untuk mereka berdiskusi, itu kan butuh beberapa menit, itu tidak usah diambil, itu aktivitas di situ yang kita ambil sebentar, kemudian setelah kegiatan berikutnya. Yang penting-penting inti daripada perencanaan pembelajaran kita itu semua termuat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sementara anak-anak berdiskusi melakukan sesuatu itu hanya sebagai gambaran sepintas saja, tetapi tidak mengurangi inti dari videonya Bapak Ibu.
Ya itu mungkin kalau dikumpulkan, kalau kita mengambil video 90 menit, ya mungkin nanti Bapak Ibu cukupkan 1 jam lah, atau 45 menit, 1 jam pelajaran maksud saya Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Faisal atau Pak Gunawan, silakan, terkait dengan mengambil video pertanyaan dari teman kita, supaya kita samakan persepsi. Ya. Oh iya Pak, kalau yang tadi kunjungan mungkin di tag video ini tidak perlu hasil untuk datang ke sekolah. Kemudian saya tadi setuju Pak dengan yang sudah disampaikan Pak Dirlan, bahwa dalam pengambilan video ini disesuaikan saja dengan langkah-langkah pada rencana pembelajaran yang sudah disusun. Tadi kalau misalnya diskusinya agak panjang, itu saja dipotong dan sudah, yang penting sudah terlihat prosesnya di sana dulu. Dan jangan lupa misalnya di dalam diskusi tersebut ada aha moment yang tercipta, silahkan disorot aha momennya itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Pak Gunawan, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya. Ini sementara bawa mobil ini dari Tandute itu. Oke, siap Pak. Saya kira sudah sependapat juga apa yang kita katakan tadi itu, bahwa silakan video kalau memang yang penting komponen-komponen yang diharapkan di dalam baik DPL-nya maupun perisiknya, pengalamannya itu harus bagaimana munculnya itu nanti. Nah, tentu juga kita harap nanti apakah kita sepakat ada juga print out RPP. Ya, itu menjadi gambaran saya nanti pada saat kita nanti ada pertemuan awal. Ya. Oke Pak Faisal, ya. Ya, oke, terima kasih Pak atas pengotannya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Pak Pardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi kalau saya tidak dengar ada kolaborasi dengan guru yang mendapat pelatihan AI, coding ya? Iya, oke. Silakan. Ya, pertanyaan saya Pak, bentuk kolaborasinya seperti apa Pak? Apakah misalnya pada saat pengimbasan atau diseminasinya kemarin, atau ada bentuk lain? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pardi atas pertanyaannya. Apakah dalam bentuk apa kolaborasi dengan teman guru yang mengikuti pelatihan coding? Silakan Pak Dirlan. Iya, makasih Pak Pardi. Jadi maksud saya begini Bapak, itu kan coding kan beda dengan perlakuan implementasinya dengan kita. Maksud saya Bapak Ibu boleh berkolaborasi untuk ini kan akhir-akhir ini kan banyak sekali kegiatan ya Bapak Ibu. Nah itu kalau misalnya di sekolah, satu sekolah, kalau hari ini misalnya IHT coding, besok IHT PMI, itu kan mungkin agak ribet begitu masukku. Boleh kalau misalnya dalam satu momen itu bisa mengimplementasikan, itu kan harus berbagi praktik baik di sekolah Bapak Ibu toh. Nah, KKA juga diberi tugas begitu masukku, bisa bersama dengan itu. Kepala sekolah juga bisa disuruh mengimplementasikan di sekolah berbagi praktik baik dalam bentuk IHT di sekolah masing-masing atau di MGMP. Itu Bapak, tidak ada keharusan bahwa harus sama dengan KKA. Maksud saya untuk efisiensi waktu bisa bergabung atau berkolaborasi dengan KKA di waktu momen yang sama. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya kepala sekolahnya belum sempat, nah sementara kita bertiga sempat di belakang kepala sekolah berbagi praktik baik, kita mau dulu. Kalau mau berpisah-pisah, maksud saya tadi itu langkah indahnya, bagusnya kolaborasi kalau dalam satu momen itu ada KKA-nya juga mengimbaskan, kemudian ada juga dari PM mengimbaskan, ada juga kepala sekolah. Begitu sih maksud saya Pak. Tidak ada keharusan bahwa harus berkolaborasi dengan KKA tadi. Iya. Karena lain tongi dia anunya. Begitu Pak.
Tapi Pak Dirlan, Iya. halo Pak Dirlan. Silakan Pak. Sedikit juga ini masukan, kalau bisa nanti pada saat pendampingan PON, artinya kita panggil teman satu titik, apakah bisa kita bagi kelompok di situ, saya tangani IPS, nanti sekali perhatian IPS saya hadapi, kita humanioranya, tambah Pak Dirlan, Pak Faisal Lipanya, jadi masing-masing kita hadapi 6 orang untuk menyelesaikan, atau kita gabung 3 orang memantau dengan teman-teman semua. Ya, teknisnya nanti pada saat Om nanti di pendampingan. Ya. Oke Pak Dirlan, hanya sekedar masukan. Supaya waktunya efektif Pak, supaya saya hadapi 6, kita 6, Pak Faisal 6. Tapi mungkin apakah tempat berbeda atau kita satukan tempat untuk presentasikan. Ini Pak, ini videonya Pak toh. Yang maksudnya yang analisis ya, video, pada Pak. saat kita menganalisis nanti Pak, apakah tetap kita 3 orang menganalisis untuk dalam 16 atau masing-masing punya judul tingkatan IPS saya analisis IPS-nya, kita humanioranya ditambah dengan Pak Faisal MIPA-nya, jadi masing-masing 6 atau 1 untuk semua, kita 3 untuk semua. Kira-kira nanti yang pelaksananya. Kalau berdasarkan di panduan Pak, ya. Bagaimana sebaiknya kira-kira? Kalau di panduannya Pak, ya? hanya memilih 2 video. Ya? Hanya memilih 2 paling video, 2 video Pak. di sampel saja, sampel. Jadi memfasilitasi analisis video hasil praktik peserta. Iya. Kalau begitu akan saja teman, tetap nanti kita seleksi pada saat itu. Yeah. Nanti ini Pak, nanti di on 2. On 2 ya. Nanti di on 2 ada open class Pak. Oh ya. Ada open class. Nah itu nanti masing-masing nih. Jadi yang IPA ke IPA, yang ekonomi. Ya. Itu masih saya tadi perhatian belum pilih nanti on 2 di on 2. Iya, ada nanti open class nanti itu ya, fasilitator masuk di on 2 Pak, di pendampingan ketiga. Iya. Ada oke, Pak, fasilitator. Iya Pak. Nanti fasilitator di on 2 itu Pak. Masuk di sesuai mata pelajarannya. Ya. Oke, Pak, terima kasih ya. Lanjut Pak. Ya, oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi untuk kolaborasi dengan guru coding tadi itu dimaksudkan apabila misalnya melakukan diseminasi, silakan PM dengan coding bisa mengadakan dalam satu diseminasi, dalam satu kegiatan. Namun bagi teman-teman yang sudah melaksanakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk mengefisienkan waktu dalam satu sekolah boleh digabung. Tidak digabung juga tidak mengapa. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin ada dikonfirmasi silakan. Silakan Pak Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Ada saya dengar tadi terkait dengan diseminasi atau kolaborasi antara peserta pelatihan PM dengan coding. Sekolah Pak, kemarin kami berkolaborasi dengan peserta pembelajaran mendalam yang 3 orang, saya, Pak Ali dengan Pak Sarip, ditambah dengan Muhammad Idris yang mengikuti pelatihan coding kemarin. Kami bagi waktu Pak, kebetulan kemarin itu IHT-nya itu kami laksanakan 2 hari. Untuk hari pertama yang bawakan materi itu Pak Ali dengan Pak Sarip.
terkait dengan pola pikir dan perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian hari kedua saya dapat giliran untuk membawakan materi inquiry kolaboratif. Kemudian berikutnya adalah coding. Karena kita tahu juga bahwa salah satu kerangka pembelajaran juga yang sangat urgen itu adalah pemanfaatan digital. Jadi itu sangat kita butuhkan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh guru-guru kita yang kemarin ikut coding untuk mengintegrasikan pembelajaran kita berbasis digital. Karena apalagi sekarang Pak kita tahu bahwa segala sesuatunya itu terbentuk AI. Jadi apalagi kemarin kami diberikan pelatihan oleh Pak Sarip luar biasa terkait dengan pembuatan RPP yang berdasarkan rapor pendidikan. Jadi luar biasa ilmu yang kami dapatkan dari guru yang mengikuti pelatihan coding kemarin. Itu tanggapan saya Pak. Kemudian yang kedua pertanyaan, pada saat kita buat video pembelajaran di kelas, karena tadi disampaikan oleh Pak Dirlam bahwa tidak ada jeda, itu harus mulai dari pembuka sampai penutup. Apakah ada batas kapasitas videonya Pak di LMS? Kalau yang biasanya kan ada maksimal kapasitasnya sehingga bisa di-upload atau tidak terbatas Pak, itu pertanyaan dari saya. Sekira cukup Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas konfirmasinya. Yang pertama tadi, alhamdulillah Pak sudah melaksanakan diseminasi dengan melakukan kolaborasi dengan coding dan kepala sekolah di sekolahnya Pak Batiar. Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah apakah video yang dibuat nanti ini mempunyai size atau ukuran maksimal yang akan diupload di LMS. Baik, silahkan Pak Dirlan untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak Baktiar dan selamat sudah melakukan pembahasan luar biasa dan juga sudah berkolaborasi. Ya, terkait dengan size atau kapasitas video yang Bapak Ibu buat, itu saya sudah lihat tadi Bapak Ibu itu tidak ada aja dibilang di upload di di LMS. Nah dengan demikian karena tugas kita nanti itu Bapak Ibu mungkin hanya ada LK analisis dari video yang kita nanti pilih salah duanya, itu kita angkat untuk dianalisis. Jadi ukuran videonya di masalah Bapak Ibu ya, berapapun jadi kualitas videonya semakin tinggi semakin bagus supaya nanti semakin jelas kita lebih memudahkan untuk analisis. Nah, yang saya mengatakan tadi bahwa videonya tidak terputus dari awal sampai akhir. Maksud saya tadi itu bukan videonya tidak terputus-putus. Jadi mungkin saya hanya kepleset pembahasannya. Maksud saya itu dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir itu semua termuat Bapak Ibu. Jadi tidak ada terlewatkan dari semua aktivitas yang sudah dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi runtut dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu semua sambung menyambung begitu Bapak Ibu. Nah, tentu nanti dalam pengambilan gambar Bapak Ibu kalau menggunakan kamera statis yang tidak bergerak mungkin pakai tongsis tanpa minta bantuan dari teman yang lain untuk mengambil dari segala sisi. Nah, itu mungkin butuh keterampilan untuk mengeditnya Bapak Ibu ya, untuk mengedit. Karena saya juga tidak pernah membaca panduannya bahwa videonya tidak boleh diedit. Tidak ada juga di sini Bapak Ibu panduan bahwa harus diedit. Jadi dengan demikian diberi kemerdekaan kepada teman-teman untuk mendesain seperti apa penampilannya Bapak Ibu dalam video itu. Jadi
mungkin bisa saja diedit, disambung-sambung begitu Bapak Ibu tanpa animasi, mungkin juga tidak ada juga di sini jelas bahwa harus menggunakan animasi atau apa. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuatnya mungkin dari setiap langkah-langkah ada teksnya atau apa, itu mungkin menurut saya lebih bagus supaya nampak bahwa oh ini pada saat dia beraktivitas seperti ini, kegiatan ini yang dia lakukan. Seperti hanya kita membuat video video praktik baik dalam pembelajaran. Jadi ini tidak sama dengan video PPG yang saya bilang tadi ya. Mungkin itu teman-teman persepsikan seperti itu. Jadi saya mau maaf kalau bilang videonya tidak boleh dipotong-potong, sambung menyambung dari awal sampai akhir. Jadi maksud saya tidak ada kegiatan pembelajaran yang termuat dalam perencanaan pembelajaran itu tertinggal gitu Bapak Ibu. Jadi utuh dari kegiatan awal sampai akhir itu kalau bisa nampak seluruhnya di situ Bapak Ibu. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Faisal ya. Jadi begitu maksud saya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau membuat semenarik mungkin ada teksnya atau apa untuk menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran aktivitas ini yang nampak sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu tuangkan dalam teks itu sesuai dengan aktivitas siswa yang dalam video itu mungkin lebih bagus. Nah, di sini juga dalam petunjuknya hanya menganalisis video Bapak Ibu, tidak ada juga bilang harus durasinya sekian, tidak ada juga bahwa harus di syuting seluruhnya dari secara utuh dari awal sampai akhir, ya gitu ya Bapak Ibu. Tidak ada juga bilang tidak boleh diedit. Tidak sama dengan video PPG kemarin Bapak Ibu kan harus tanpa editan gitu. Itu mungkin Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan yang diberikan. Saya kira sudah cukup jelas Pak mengenai pembuatan videonya. Silakan berkreasi menampilkan yang terbaik. Kemudian tadi mengenai ukuran videonya, memang tadi tidak ditentukan di dalam LMS, namun semakin bagus kualitasnya itu semakin bagus ya, juga nanti biasanya kita semakin bisa cerah Pak. Ya, semakin kita suka nanti dalam melakukan analisis. Namun mungkin saran saya Bapak Ibu, ada baiknya mungkin video yang Bapak Ibu sudah buat bisa di-upload di YouTube atau di Drive guna untuk mengantisipasi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja Pak untuk tambahan saya yang saya berikan. Ataukah nanti kita buatkan Drive kemudian Bapak Ibu menguploadnya di sana supaya nanti videonya itu aman Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Ibu Santi, angkat tangan, silakan Ibu Santi. Ya, terima kasih kembali Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini saran tadi mendengar pendapat dari guru SMA Negeri 5, saya sarankan nanti salah satu video yang di ini harus dari SMA 5 ya Pak. Dari materinya saja sudah luar biasa tadi. Langsung saya ciut dengarnya. Apalagi nanti kalau sudah lihat videonya. Ini karena materinya itu pembelajaran mendalam dikaitkan dengan rapor pendidikan. Jadi luar biasa saya dengar. Jadi minta sarannya nanti supaya salah satu video yang dari SMA 5 supaya bagaimana supaya ditampilkan untuk yang dipilih nanti. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu Santi, terima kasih atas sarannya. Sebuah saran yang patut dipertimbangkan, bahwasannya dari pemaparan Pak Bater tadi sudah mengungkapkan bahwa rencana pembelajaran yang dibuat itu berdasarkan rapor pendidikan. Ini ada teman-teman yang penasaran nih, wah pasti agak-agak berbeda dengan yang lain, agak bagus kayaknya. Oke, terima kasih sarannya Bu Santi. Silakan teman-teman yang lain, apakah saja yang ingin dikonfirmasi? Oke, sedikit masukan Pak Faisal.
Halo, sedikit Pak. masukan Pak Faisal. Silakan Pak. Begini, apa yang dikatakan tadi Bu Santi itu bahwa kita membuat perangkat ajar ini kan sebenarnya memang mengacu pada rapor pendidikan seperti yang kami lakukan bintek kemarin 3 orang, binteknya yang berbayar itu kita memang menggunakan AI dengan harus mengacu pada rapor pendidikan membuat perangkat ajar. Tapi bukan bahwa dalam arti rapor perangkat ajar nanti muncul segalanya itu nanti rapor pendidikan, tapi itu hanya acuan memperkuat apa yang lemah di dalam rapor pendidikan itulah akan nanti muncul di dalam RPP. Tapi RPP yang dibuat itu tetap mengacu pada sistematika pembelajaran mendalam. Artinya baik dari prinsipnya, 8 DPL-nya, dan lain-lain pengalaman belajarnya itu semua yang kita harapkan muncul sehingga kami berharap di dalam video itu nanti tidak ada terfoto sehingga bisa muncul kelihatan nanti itu yang menganalisis. Nah, kemudian saya juga minta nanti kita ini bertiga kasih batasan penguploadan supaya kami juga sudah bisa melihat di rumah, sudah bisa menganalisis. Jangan nanti pada saat baru kita menganalisis, kalau bisa ada batasan sebelum hari ya tanggal 16. Tanggal berapa kira-kira terakhir dia upload ini videonya. Nah, begitu Bu ya, Pak Faisal. Ya, oke. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin dikonfirmasi? Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin konfirmasi? Ibu Santi, yang dimaksud agenda on-nya yang saya tampilkan terakhir ini ya, Mbak Ibu? Ya, sudah saya foto, Pak. Oh iya. Iya. Cuman ini ya menarik juga Ibu Santi tadi sarannya ya. Cuman nanti saya khawatir kalau misalnya kita sudah tentukan malam ini misalnya SMA 5 yang tampil lalu yang lain Tidak ada yang bikin video. Jadi karena dia bilang kayak ada mau satu dari SMA 5. Semua buat video Ya, supaya tidak menjamin bahwa dari kami itu yang terampil itu buat video. Insya Allah semua teman-teman dari guru lain pasti yakin dan percaya itu mampu membuat video berdasarkan dengan pembelajaran mendalam. Saya yakin. Kalau saya Pak terus terang mending diamati langsung daripada dibuat dalam bentuk video. Kadang tidak bisa bicara kalau depan kamera. Jadi begini ya Bapak Ibu, kami itu sudah sepakat bertiga bahwa teman-teman itu semuanya membuat video. Ya, entah nanti model videonya seperti apa, panjangnya berapapun ya Bapak Ibu, dan kami harapkan ya durasinya minimal 1 jam pelajaran untuk 45 menit panjangnya. Entah nanti kalau video aslinya 3 jam, tetapi kami berharap itu dari durasi 45 menit minimal itu semua rangkaian kegiatan dalam perencanaan pembelajaran itu teragendakan dalam video itu Bapak Ibu. Jadi mungkin butuh keterampilan atau butuh kerja keras untuk mengeditnya, memotong-motong yang tidak diperlukan di situ Bapak Ibu ya, supaya videonya jangan terlalu panjang. Dan kita berharap semua peserta, karena kan nanti kami turun tuh Bapak Ibu ke kelasnya, di ruang kelasnya Bapak Ibu. Nah, sebagai ajang latihan Bapak Ibu, sebelum kami datang ke kelasnya Bapak Ibu, ruang kelasnya, alangkah eloknya kiranya kalau Bapak Ibu mulai sekarang untuk diamati ya, diamati melalui video dulu Bapak Ibu. Nah, di situ juga kami bisa menganalisis sebelumnya Bapak Ibu. Jadi nanti bukan hanya video-video tertentu, misalnya nanti terpilih ya videonya SMA 5 dari mungkin SMA 3, lalu dari SMA lain tidak terlihat gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk dari SMA lain nanti kami lihat secara di luar kelas ya, di luar induannya nanti Bapak Ibu. Nanti bisa kami berikan umpan balik
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi videonya Bapak Ibu itu akan berguna dan bermanfaat sekali bagi kami, dan akan kami berikan umpan balik untuk tentunya apa-apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya nanti di open class. Jadi di open class nanti itu Bapak Ibu kami hadir di dalam kelasnya, tetapi kami tidak akan menggurui atau memprotes Bapak Ibu, kami hanya memantau di situ Bapak Ibu ya, di kelasnya, mungkin di sudut atau di bagian tempat tertentu Bapak Ibu, kami mengamati seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti ada angket yang kami isi bahwa oh di bagian ini yang tidak ada, oh ini sudah baik, ini yang perlu ditingkatkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, melalui video itu nanti kami akan sudah bisa mereka-reka bahwa oh di bagian ini yang perlu ditingkatkan di pembelajaran berikutnya di open class, seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Senal atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali mengenai video awal dan video akhirnya. Apakah ada hal-hal yang perlu ditampilkan di sana atau bagaimana? Silakan Pak Dirwan berikan tanggapan. Terima kasih Pak Enal. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu, dari agenda yang ada Bapak Ibu dengan petunjuk juga pembuatan video, tidak ada petunjuk khusus Bapak Ibu terkait dengan video bahwa apakah harus ada teks di kegiatan awal, di kegiatan inti dan kegiatan akhir. Yang yang intinya adalah bahwa Bapak Ibu buat video. Adapun nanti kalau misalnya mau diedit sesuai dengan kreativitas dan kemampuan Bapak Ibu, saya persilakan ya, bebas saja Bapak Ibu, yang jelasnya tidak mengurangi esensi daripada kesesuaian antara perencanaan pembelajaran itu dengan kegiatan dalam video itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya, bahkan saya kalau seandainya bisa ya Bapak Ibu, kalau Pak Enal ini saya yakin betul karena beliau sebenarnya ini adalah guru saya dalam pengeditan video Bapak Ibu. Saya itu banyak belajar sama Pak Senal buat video dulunya. Waktu masih di bagian masih tinggal di Tahan Rute dong. Jadi kalau menurut saya ya silakan ya Bapak Ibu, karena tidak ada juga pantangan atau larangan dan juknis dalam pembuatan video ini. Yang jelasnya nanti itu bagaimana kita akan memilih 2 video yang akan dianalisis. Ya, seperti itu Pak Enal. Jadi mungkin ya kreasinya Bapak Ibu, yang penting ya esensi daripada perencanaan pembelajaran dan aktivitas dalam video itu Bapak Ibu itu tidak hilang gitu. Itu yang saya maksud tadi, tidak ada yang terpotong. Misalnya Bapak Ibu mencantumkan di kegiatan pendahuluan ada 5 kegiatan, lalu yang timbul dalam video itu cuma 3, yang nampak dalam video itu 3, lalu langsung masuk di kegiatan itu yang saya masukkan tadi terpotong, jadi ada kegiatan yang hilang gitu. Seperti itu Pak Faisal, kira jelas ya. Ya, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Jadi untuk videonya silakan berkreasi Bapak Ibu. Apakah mau diberikan bumper in atau bumper off-nya, video pembuka atau video penutupnya. Kemudian boleh juga nih Bapak Ibu memberikan di awal video pembelajarannya itu ada identitasnya mungkin di sana Bapak Ibu, ada foto-foto, kemudian ada nama tak di sana. Atau kita mau langsung perkenalkan diri, silakan. Jadi silakan berkreasi sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu tanpa mengurangi inti dari video yang kita ambil. Baik Bapak Ibu. Sedikit lagi Pak, pesal saya saya tambahkan. Ini silakan. Ya Bapak Ibu, biasanya kan teman-teman itu pada saat awal selalu, saya biasa kebetulan saja guru pamong di PPG PAI Pak Ical.
Itu saya biasa mengamati rata-rata teman-teman videonya itu di kegiatan awal itu dia lebih lama, misalnya videonya 60 menit. Nah itu kan Bapak Ibu silakan prediksi berapa menit kira-kira untuk kegiatan pendahuluan dan berapa menit di kegiatan inti. Jangan nanti separuh dari videonya Bapak Ibu dari 60 menit itu 30 menitnya itu digunakan diambil seluruhnya di kegiatan pendahuluan. Jadi ada membaca doanya dari awal sampai akhir, terus ada ekspresinya 3. Nah syuting semua itu lengkap gitu. Ya. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu bagi-bagi di situ jangan di kegiatan bagi maki itu dari 6, misalnya durasi waktu video tak 60 menit, bagi maki secara proporsional berapa kira-kira berapa menit kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir. Jangan nanti kegiatan awalnya 30 menit baru kegiatan inti dan akhir itu 30 menit terakhir. Nah, itu kan tidak proporsional maksud saya Bapak. Itu mungkin Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Pardi masih raise hand saya lihat. Silakan Pak. Tidak Pak, dari tadi itu. Oh iya, oke. Makasih Pak. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin dikonfirmasi? Oke, sepertinya sudah jelas semua. Baik, Pak Dira, mungkin ada closing statement yang bisa diberikan sebelum kita menutup kegiatan kita, Pak. Ya, begitu saja ya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan kita berharap semua ya kita sudah juga memantau dari media sosialnya teman-teman ya, baik dari di grup kita. Jadi selamat untuk SMA 3, SMA 5, 8 itu yang saya tahu ya sudah mengimbaskannya, mendiskriminasikannya kegiatan pembelajaran mendalam, dan ada juga yang gabung di mereka. Kami berharap juga menantikan bisa waktu sebelum 16 ini Bapak Ibu sudah IHT di sekolahnya atau berbagi praktik bahkan di MGMP-nya Bapak Ibu. Jadi secepat mungkin ya kalau bisa diseminasikan, kemudian Bapak Ibu 1 minggu ke depan Bapak Ibu sudah men-tag videonya, sudah mengambil videonya sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang akan kita diseminasikan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu belum ada yang bisa kita pilih bahwa video Bapak ini atau Ibu ini yang kita akan analisis. Nanti saya sama Pak Faisal akan menyiapkan ruang untuk di drive, Bapak Ibu bisa upload videonya di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung upload di YouTube-nya, jadi mungkin kita butuh linknya saja Bapak Ibu. Yang jelasnya semua dari teman-teman akan membuat video dan kita akan analisis. Namun nanti yang akan kita bicarakan atau kita tampilkan di in-2 nanti adalah 2 video dari Bapak Ibu. Itu mungkin Pak Faisal. Selamat bekerja Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dira atas closing statement-nya. Jadi persilakan kepada Pak Gunawan menyampaikan closing statement. Sudah terpendapat juga tadi sudah diperjelas tadi Pak Dira kita tahu. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum kita menutup kegiatan kita, saya kembali membacakan beberapa hal penting yang sudah kita bahas bersama Bapak Ibu. Itu video pembelajaran di kelas, silahkan di tag videonya sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi tiap orang nanti membuat video dan akan dianalisis 2 video pada saat kegiatan IN1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 September.
mudah-mudahan tempatnya masih di SMA 2 Sidrap. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan malam ini dapat memberikan persamaan persepsi tentang kegiatan kita selanjutnya. Selamat berkarya Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.